Baik, Amsal 18, Anda sudah siap? Ya, kita harus mewaspadai ucapan kita. Karena Amsal 18, dan saya ingin Anda bersama saya membaca ayat kitab suci ini. Saya akan bacakan, coba perhatikan. Yang ini, kita baca ayat 21, tetapi sebelumnya kita baca dulu ayat 20. Dikatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kita akan dikenyangkan oleh hasil bibir kita sendiri. Amin. Bapa, aku mohon terangilah waktu kami dengan firman-Mu hari ini. Bantulah aku mengajarkan firman-Mu. Berikanlah kami mata untuk mendengar, mata untuk melihat, pemahaman rohani, untuk mengerti prinsip lebih dalam yang terkandung dalam firman-Mu. Ya Allah, agar menjadi berkat bagi kami dan hidup kami lebih berarti. Dalam nama Yesus, amin. Amsal 10 ayat 11 mengatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, mata air kehidupan. Jadi, kalau kita belajar bicara benar, kita dapat menikmati berkat dari kata-kata kehidupan. Dan kita dapat menciptakan lingkungan bagi diri kita yang akan menyemangati kita. Dan kita dapat belajar cara bicara yang benar. Jadi pesan hari ini kita sebut terapi bicara. Siapa yang pernah ikut terapi bicara? Ketika saya tumbuh dewasa ada kelas terapi bicara dan ini membantu. Kadang sulit melafalkan kata-kata tertentu seperti ketika kita pergi ke El Salvador. Dan saya coba bicara bahasa Spanyol. Lidah saya tidak bisa fasih berucap. Kadang kita bermasalah dengan terapi bicara. Siapa yang pernah bermasalah dengan terapi bicara? Bicara yang jelas. Dan terapi bicara adalah latihan dan belajar cara bicara yang jelas. Saya masih butuh terapi bicara. Kalau Anda? Saya masih ingat ketika pertama kali mulai pelayanan. Dan saya melayani di kapel. Dan saya masuk ke cerita ini. Saya begitu bersemangat. Saya cerita pada para murid. Allah membangun gedung dan selesai. Semua penyembah masuk dan mulai menyembah kemuliaan Allah masuk ke gedung itu. Waktu itu ada ucapan saya yang salah lafal. Ketika saya salah lafal, semua murid memandang saya lalu tertawa. Dan muram sebentar diurapi tiba-tiba berantakan. Salah lafal, salah arti. Begitulah. Mari, mungkin kita ada yang beda bahasa hari ini, tapi baiklah. Saya masih butuh terapi bicara, amin. Tetapi terapi bicara perlu latihan cara melafalkan kata dengan benar dan bicara lebih jelas, dan kadang kita perlu terapi bicara spiritual. Kita perlu belajar bagaimana bicara dengan benar. Kita perlu belajar bagaimana bicara jelas. Maka hari ini kita akan membahas tentang latihan rohani yang bisa dipelajari agar kita bisa bicara jelas dan kita bisa bicara dengan benar. Amin. Nomor 1, latihan nomor 1. Kalau kita ingin diberkati dengan ucapan mulut kita, nomor 1, kita perlu bertekad sedikit bicara dan gunakan sedikit kata-kata. Entahlah apa Anda seperti saya tidak ada problem bicara. Kalau tak ada yang diajak bicara, saya bicara dengan pohon. Karena saya suka bicara. Bagaimana dengan Anda? Sebagian kita ada yang pendiam dan sedikit bicara. Tapi ada juga yang harus mengurangi bicara. Di Amsal 17 ayat 27 dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Ada juga ayat lain yang mengatakan, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Jadi Alkitab berkata, kita perlu sedikit bicara dan gunakan sedikit kata. Nah, pernahkah Anda menjawab telepon dan Anda bilang halo? Lalu Anda tidak bicara selama 30 menit. Dan yang Anda dengar selanjutnya, asik juga ngobrol denganmu. Pernahkah Anda mengalami itu? Anda menjawab telepon dan bilang halo, lalu dia nyerocos terus. 30 menit kemudian dia bilang, besok lagi ya, asik ngobrol denganmu. Dan Anda bilang, asik juga ngobrol denganmu. Problemnya Anda tidak sempat bicara. Jadi terkadang kita bicara terlalu banyak. Mengapa begitu? Mengapa kita banyak bicara? Kurang aman? Atau sombong dan mengira serba tahu dan punya semua jawaban? Apa yang membuat kita banyak bicara? Kita harus hati-hati dan menahan ucapan kita. Mengapa? Karena dengan bicara banyak,
kita bisa bermasalah, dan itulah yang dikatakan di Amsal 10 ayat 19, katanya, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi apa yang dikatakan Alkitab di sini adalah, hei, hati-hati banyak bicara, karena kalau kau banyak bicara, kau bisa berdosa, salah omong. Mengapa begitu? Karena mengapa kita banyak bicara? Entahlah, tapi kita harus hati-hati. Kalau banyak bicara, karena sulit dicegah banyak bicara, kita bisa mencelakakan diri sendiri dengan lidah kita sendiri. Benar? Kalau Anda setuju, katakan amin. Nah, perhatikan kata Alkitab, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dan di ayat berikutnya ia katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, menurut Paulus, perkataan kotor menghalangi karya Allah dalam hidup kita. Menghalangi kekuatan Allah mengalir dalam hidup kita. Dan terkadang kita dapat berdoa, memohon agar Allah memberikan kita dengan rohnya dan memberi kita kekuatan, dan tiba-tiba melemahkan diri dengan umpatan. Kata-kata kotor membuat kekuatan Allah dilemahkan dalam hidup kita. Karena itu kita tidak bisa menikmati kedamaian, kita tidak cukup punya kekuatan, kita tidak cukup gembira dalam hidup kita karena kita merusak diri, karena yang kita ucapkan salah. Perkataan kotor, apa itu? Apa itu perkataan kotor? Baiklah, saya akan beri contoh. Bagaimana tentang gosip? Menurut saya, itu perkataan kotor. Baiklah, apa itu gosip? Penyebaran informasi pribadi tentang orang lain. Hei, apa kamu sudah dengar belum? Coba terka apa yang sudah aku dengar. Ya, mengapa kita suka jadi orang pertama yang menyebar berita buruk? Jadi gosip itu buruk. Dan ada orang yang hobinya nelpon hanya untuk membicarakan urusan orang lain. Dan itu perkataan kotor, dan tanpa disadari kita melakukannya sepanjang waktu, merugikan diri sendiri, jadi kita perlu belajar menaruh lakban di mulut kita. Di Amsal 20 ayat 19 dikatakan, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Wah, itu pukulan keras, bukan? Senyumlah yang lebar dan katakan, ya itu pukulan keras. Baiklah, perkataan kotor bisa juga berarti fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu kalau Anda memberi informasi tentang orang lain dengan tujuan merusak reputasinya dan karakternya. Nah, seringkali fitnah terjadi ketika ada pemilihan, benar tidak? Biasanya satu partai berusaha menjatuhkan kandidat lain yang menjadi lawan kandidatnya. Lalu ada iklan jelek yang muncul yang isinya mencemarkan karakter pihak lain. Begitulah harusnya tidak terjadi. Tapi itulah masalah yang sering terjadi di gereja. Dan seharusnya kita tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan dan merusak reputasi orang lain. Mengapa? Karena kita menjadi bahan permainan lawan. Dengar, setan berusaha mengalahkan kita dan menakuti kita. Maka kalau kita mulai memfitnah orang lain, kita jadi bahan permainan lawan. Dan ia duduk santai dan bersorak, terus, jangan berhenti. Yang kasar, lebih keras, fitnah saja terus, lagi bohong saja terus, lakukan saja sesukamu. Padahal kita tidak ingin diperdaya musuh. Kita tidak ingin lidah kita dinyalakan api neraka. Kita ingin lidah kita dinyalakan api surga, amin. Jadi kita harus hindari fitnah. Mengapa? Karena fitnah itu jelek. Nomor 3, bohong. Bohong itu perkataan kotor. Dan jika kita membesar-besarkan informasi, cerita setengah benar, atau menghapus informasi penting dengan maksud menipu, ini sejenis perkataan kotor. Tergolong perkataan kotor. Jadi kita harus hati-hati kalau kita berkomunikasi, janganlah bohong, katakan yang benar. Dan kita tidak membesar-besarkan kebenaran. Ada berapa di sana? 1000. Yang benar, hitunganku 500. Oh begitu, yang lain ada di sana kok. Begitu. Aku untung, harganya cuma 100.000. Yang benar, aku juga beli di sana, waktu itu harganya 250.000. Nah, mana yang benar? Bagaimana ini? Cobalah jujur. Amin. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya kekejian bagi Allah, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya.
Mengapa Allah benci bibir dusta? Karena musuh adalah bapa dusta. Bentuk kelima perkataan kotor adalah tak senonoh. Menggunakan kata jorok, bikin lelucon cabul, bercanda yang tidak pantas, dan bicara yang aneh-aneh. Amsal 4 ayat 24 berkata, "Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Jadi gosip dan fitnah, bohong dan kata tak senonoh, semua ini bentuk perkataan kotor. Maka kalau kita mau menggunakan lidah dengan cara sehat, waspadai ucapan kita. Dan kita perlu bicara sedikit, karena semakin banyak bicara, semakin mudah untuk gosip. Semakin kita cenderung berbohong, membesar-besarkan, bicara yang salah, mengutuk, dan melakukan apa saja. Jadi kita harus menggunakan sedikit kata, supaya kita mengurangi peluang melakukannya. Amin. Pokok utamanya adalah sedikit bicara, sedikit berdosa, dan sedikit berdosa, semakin banyak kita mengalami roh Allah dalam hidup kita. Nah, itulah yang kita cari, betul kan? Kita mencari kesempurnaan roh Allah. Kita dapat berpuasa, berdoa, dan memohon pada Allah memenuhi kita. Dia memenuhi dan kita bersuka cita dalam damai Allah. Dan kita pun dapat melubangi kapal rohani kita dengan kata-kata yang kita ucapkan. Jadi latihan pertama, bicaralah sedikit, hemat berkata-kata. Nomor 2, latihan kedua untuk membantu bicara benar adalah latihan berpikir sebelum bicara. Jadi, berpikir sebelum bertindak. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Saya cenderung cepat bicara dan lambat mendengar. Saya tidak akan melihat Tonia dan Olivia sekarang kalau saya katakan itu. Dan lambat bicara berarti berpikir dulu sebelum bicara. Pernahkah Anda mengatakan sesuatu sebelum memikirkannya dan merasa, harusnya tidak kukatakan? Siapa yang pernah mengalami? Coba tunjuk jari. Ayo, siapa yang berbohong di sini? Memang kita seringkali bicara tanpa berpikir dulu. Jadi kita harus lakukan yang berbeda dari itu. Jadi mengapa harus berpikir dulu sebelum bicara? Karena Alkitab berkata, kalau kamu tidak berpikir sebelum bicara, kamu akan menghancurkan hidup orang lain. Dan itulah yang dikatakan Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ucapan kita seperti pedang, langsung menusuk bagian terdalam seseorang dan melukainya. Kita bicara sembarangan bisa sangat melukai. Bicara sembarangan itu apa? Mengucap sesuatu tanpa dipikir dulu, apakah mempengaruhi orang yang kuajak bicara. Jadi yang dinasehatkan Alkitab untuk kita lakukan adalah memikirkan apa pengaruhnya kalau aku mengucapkan yang kupikirkan. Jika aku bicara apa yang kurasakan, pernahkah Anda merasakan tidak perlu mengucapkannya? Amin. Janganlah dikatakan karena Anda rasakan, dan janganlah dikatakan karena Anda pikirkan. Amin. Jadi pikirkanlah dulu apa yang mau dikatakan. Kita perlu berpikir sebelum menghakimi. Menghakimi itu mengkritik, cari kesalahan, dan bicara kasar kepada orang lain. Perlu berpikir sebelum menghakimi. Mengapa? Yesus berkata di Matius 7 ayat 1 dan 2, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi." Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Kita perlu berpikir sebelum menghakimi untuk menentukan seberapa keras penghakiman yang akan kita terima dalam hidup ini dan nanti. Jadi kita perlu berpikir sebelum menghakimi. Nomor 2, kita perlu berpikir sebelum membuat janji. Sebelum bilang, baik saya kerjakan dan lain-lain. Pengkhotbah 4 ayat 4 dan 5, lebih baik engkau tidak bernazar daripada tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Kalau ada yang bilang, "Hei, kau mau datang?" Oh iya, ketika tidak punya tujuan. Siapa yang sudah tahu bahwa Allah tidak menyukai hal itu? Jadi kita harus hati-hati supaya kita tidak mengingkari janji dan kita menjadi orang yang tepat janji. Amin. Lakukan yang kita katakan, katakan tindakan kita, dan datanglah kalau sudah janji mau datang. Kita semua perlu menerapkan kata-kata kita. Lindungilah ucapan kita. Setelah mengucapkan, perlu kita lakukan. Pikirkanlah dulu sebelum berkata, "Ya, aku datang." Lebih baik Anda katakan, "Bagaimana ya, belum tentu saya bisa ke sana." Mungkin saja tidak ingin datang, tapi biar orang lain senang, lalu bilang, "Ya, aku akan datang." Pikir dulu sebelum janji.
Apa kata Yesus? Kamu tidak membangun menara sebelum kamu duduk dan memikirkan berapa biayanya. Jadi kita jangan membuat janji sebelum kita duduk memikirkan apa resiko bagiku dengan janji yang kuucapkan ini. Amin. Sekarang nomor 3, kita perlu berpikir sebelum menjawab kritikan. Tidak ada yang merasa lebih baik selain membalasnya kalau dikritik. Iya kan? Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Ini cuma saya dan Anda hari ini. Kalau ada yang mengkritik Anda dan Anda membalasnya, apakah Anda merasa itu baik untuk waktu lama? Dan setelah itu Anda merasa risih? Makanya perlu hati-hati. Reaksi alami biasanya, mata ganti mata. Kau kritik aku, ku kritik kau juga. Kau pukul aku, ku pukul juga. Kau pakai mulut. Puh, puh. Jadi apa maksudnya? Leher kita bereaksi adu mulut. Wah, kita biasa begitu kan? Jadi Alkitab mengatakan kita jangan melakukan itu. Baiklah, mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas menghina orang yang menghinamu, tetapi balaslah dengan berkat. Itulah yang Allah inginkan. Anda akan diberkati karenanya. Belum lama ini saya mengalami sesuatu. Saya sedang berlari ke suatu tempat, tiba-tiba seseorang menghampiri saya. Tanpa saya sadari, tahu-tahu saya berdarah. Saya tidak tahu asal darah itu. Pernah Anda alami? Di mana tiba-tiba ada orang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seperti sedang menghadapi seekor beruang. Dan saya lakukan itu tanpa sadar. Tiba-tiba harus berjuang mati-matian. Dan saya merasa seperti dalam keadaan terhempas. Wanita ini menyabet saya seperti tidak ada apa-apa. Saya pulang dan bilang ke Tonia, kamu tidak akan menyangka apa yang terjadi pada aku. Lalu saya ceritakan dan katanya, yang benar kau bilang apa? Ya ini yang kukatakan, ku beritahu dia. Lalu dia menatapku dan berkata, aku tidak percaya kau lakukan itu. Mana mungkin kau bisa bawa wanita itu pada Kristus? Dan mengapa saya katakan itu? Saya merasa baik tentang itu sebentar, tapi sekarang saya menyesal. Ingin rasanya membatalkan. Kita harus berpikir sebelum menjawab kritikan. Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita baca lagi ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi apa yang semestinya saya lakukan? Semestinya saya memberkati wanita itu. Saya tidak tahu kehidupannya, tidak tahu apa masalah dia. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum menjawab kritikan. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita harus sedikit bicara, tidak perlu bicara terus-menerus. Aku perlu cermin untuk bicara pada diri sendiri sekarang. Kita perlu berpikir sebelum bicara. Pikirkan daya kata-kata yang kita ucapkan. Bisakah menguntungkan orang yang mendengarnya? Bisakah menguatkan atau justru menjatuhkan mereka atau menghujam sampai lubuk hati dan melukai perasaannya? Nomor 3, latihan ketiga yang membantu kita bicara benar adalah perhatikan apa yang Anda katakan. Perhatikan apa yang Anda ucapkan. Kritis terhadap kata-kata Anda sendiri. Mengapa? Karena ucapan Anda mengungkapkan kondisi hati Anda. Anda tahu kalau kita biasanya tahu paling akhir bahwa hati kita tidak benar. Dan keluarga kita yang pertama tahu. Ya kan? Di Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, saya pulang setelah kejadian itu. Saya pikir waktu itu saya tidak sabar bercerita pada Tonia. Dan tiba-tiba ia ungkapkan hati saya. Dan rasanya seperti, pada titik saya tidak seperti pendeta, seharusnya kamu lebih tahu dari ini, ya kan? Amin. Itu tempat baik untuk berkata amin, Todd. Ayolah. Ayo, harus lebih baik dari itu. Amin. Oke lah, sekarang kita ada di jalur di sini. Jadi intinya adalah, kalau Anda dengar yang Anda katakan,
Anda akan tahu seperti apa kondisi hati Anda. Di Matius 12 ayat 34, Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi, apa yang ada di dasar hati akan keluar berupa ucapan dari mulut kita. Benar? Maka kalau kita perhatikan ucapan kita adalah refleksi dari yang ada di hati kita. Misalnya, kalau saya bilang, saya pendeta terbaik, khotbah saya lebih baik dari siapapun di sini. Anda mungkin akan bilang, kamu itu sombong. Iya kan? Tidak apa-apa, ayo bantu saya, silakan. Jadi dimanapun kita dan bilang kita ini orang baik, orang mendengar lalu pergi. Arogan sekali, sombong sekali. Oh, kau merasa paling hebat ya? Tapi kalau kita dengar ucapan kita dapat lihat kesombongan kita. Amin, Anda beserta saya? Kalau saya jalan dan berkata, aku tidak tahan dengan orang itu, tidak tahan, kelakuannya tidak benar. Kalau saya bicara negatif, saya cari kesalahan orang di sekitar saya, tidak pernah bicara yang baik, Anda akan bilang, hei kamu itu cerewet, sinis, apa-apa salah, benar? Kalau kita mendengarkan ucapan kita sendiri, kita bisa tentukan bahwa hati kita salah. Jika tidak, kita akan tahu dari orang yang tersinggung berkata, memangnya mulutmu kenapa? Ada saudara ngobrol dengan saya minggu ini, ia bilang pada saya, kira-kira 2 minggu yang lalu dia bilang, aku ingin berbagi cerita denganmu bahwa yang kau katakan itu benar. Katanya, aku sedang kerja, aku benci pekerjaanku, semuanya serba ngomel, omong negatif, aku benci tempat ini, mereka tidak adil, gaji tidak naik-naik. Dan akhirnya dia bilang salah satu teman kerjanya berkata, hei, kamu tidak bisa diam ya? Hah? Katanya lagi, reaksi pertamaku, aku mau gulung lengan bajuku. Dan reaksiku berikutnya, apa coba? Dia benar. Katanya Allah menggunakan orang ini untuk menyalahkan omelanku dan keluhanku. Dan kuputuskan akan kuubah perbendaharaan kataku, akan kuubah jalanku. Aku kan sedang praktek terapi bicara. Katanya kuputuskan aku mau mulai bicara lebih baik. Mau bicara yang positif tentang pekerjaanku. Aku mulai mencari sisi baik dari pekerjaanku di sana. Aku berterima kasih bisa punya pekerjaan. Dan tiba-tiba seluruh perbendaharaan kataku berubah. Dan dalam waktu singkat, bos memanggilku ke kantor dan menawarkan promosi untukku. Aku senang. Senang rekan kerjaku menunjukkan kondisi hatiku. Jadi ini masalahnya. Alkitab berkata bahwa kondisi hati kita berkaitan erat dengan hidup seperti apa yang akan kita alami. Seperti kata Amsal, jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang kita ucapkan, itu semacam sinar X yang melihat isi hati kita secara rohani. Semacam mendengarkan ucapan kita itu, semacam melihat ke dalam cermin secara fisik. Hati Anda, apa yang ada di hati Anda, itu bisa benar sekarang, dan dalam 5 detik bisa salah. Begitu bukan? Jadi yang terjadi hanya selisih sedetik, tadinya hati dekat Allah menjadi hati jauh dari Allah. Jadi kita perlu dengarkan ucapan kita. Waspadai kata-kata yang keluar dari mulut kita. Mengapa? Karena bisa membantu kita hidup terberkati. Amin. Nomor 4, yang keempat dan latihan terakhir, yang dapat membantu kita bicara benar adalah praktek bicara benar. Tidak ubahnya, seperti ketika saya belajar melafalkan bahasa Spanyol, mau tidak mau lidah dilatih. Biasanya saya tidak melatih lidah saya, tapi mengikat lidah, bukan melatih. Jadi itu seperti dituntun, taruh lidahmu seperti ini dan lakukan begini, dan mereka beri saya beberapa terapi. Saya perlu banyak terapi karena saya kesulitan dengan beberapa kata. Pendeknya, perlu latihan bicara, tinggalkan bicara negatif, latihan bicara positif. Sebagian kita punya kecenderungan negatif, misalnya lihat gelas setengah kosong. Sebagian kita ada yang melihat sisi positifnya, kita optimis karena melihat gelas itu setengah penuh. Tetapi orang yang merasa pesimis,
yaitu yang melihat gelas itu setengah kosong. Mereka ini orang yang terus saja bicara hal negatif. Hal negatif. Ini seperti bicara pada diri sendiri, memukul diri sendiri, bicara negatif. Menciptakan dunia negatif kita sendiri dengan ucapan kita. Kita perlu mengubahnya. Dan mulai bicara positif, kita perlu mulai bicara yang benar. Kita lihat apa kata Alkitab. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kitab suci yang dahsyat. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dengan kata lain, kalau kamu bicara benar, Allah memberkatimu. Kalau bicaramu salah, tidak bisa berharap selamat. Keselamatan dari Allah mengikuti mereka yang bicara benar. Amin. Jadi ini yang saya sarankan, bahwa kita harus latihan bicara benar. Kita bicara benar ketika kita memujinya. Amin. Anda tidak menyanyiakan firman kalau Anda memuji Dia. Itulah fungsi terbaik lidah Anda untuk memujinya. Mazmur 34 ayat 2 berbunyi, Aku hendak memuji Allah pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Siapa dari Anda yang tahu kita meremehkan Allah, tidak memuliakan Allah kalau kita selalu mencela hidup kita sendiri, menggerutu dan mengeluh? Aku orang Kristen, tapi hidupku menderita. Seakan-akan Allah tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk menolong kita. Amin. Jadi kita jangan seperti itu dan mulailah memuji Allah. Terima kasih Allah untuk hari ini. Amin. Anda turun dari tempat tidur dan masuk ke dalam air dan katakan, terima kasih Allah, rumah saya basah. Amin. Anda mulai memuji Allah dan Alkitab berkata bahwa Anda dapat merasakan kehadirannya jika memujinya. Amin. Anda dekat Allah jika bersyukur kepadanya, dan kalau Anda gunakan kata-kata secara positif, apa kabar? Aku baik-baik saja, Allah maha baik. Berapa dari Anda yang tahu cara itu membuat nyaman? Amin. Kudengar kau sedang sakit. Tidak apa-apa, Allah itu setia, Dia akan membantuku. Aku memuliakan Allah. Amin. Aku tidak senang punya kesulitan, tapi aku senang punya Allah besertaku untuk mengatasinya. Amin. Jadi mulailah memuji Allah dan pujilah dengan bibir kita. Salah satu manfaat terbesar mulut kita adalah untuk memuji dan memuliakan Allah. Perintah pertama, sembahlah Allah dengan segenap hati, pikiran dan jiwamu. Kekuatan ada di mulut kita. Jika kita mulai memuji Allah, setan takut pada kita. Setan tak mau dekat-dekat kita jika kita mulai. Siapa sudah tahu kalau Anda menjelajah dunia di beberapa tempat dan mulai bicara tentang Yesus, setan akan lari seperti kecoa cari pelindungan. Mereka tidak mau dengar nama Yesus. Mereka terganggu dengar itu. Mereka merasa dihukum. Amin. Tidak ada bedanya dalam dunia kerohanian. Jika Anda mulai memuji Allah, setan tidak suka berada di rumah yang memuji Allah, yang memuliakan Allah. Amin. Dan Anda bisa berperang dengan mulut Anda sendiri. Itulah salah satu cara bicara benar, yaitu memuji Allah. Bagaimana dengan janji Allah? Nyatakan saja janji Allah. Ayub 22 ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Aku bisa nyatakan hidup untuk hidupku. Amin. Kunyatakan Allah akan memenuhi kebutuhanku. Amin. Aku lebih dari pemenang. Kugunakan kata-kataku secara positif. Amin. Aku ini kepala, bukan ekor. Aku tidak dikutuk, aku diberkati. Amin. Kugunakan kata-kataku dengan benar saat memuji Allah dan menyatakan janji Allah, menyatakan firman Allah. Aku ini kepala, bisa lakukan apa saja. Allah memenuhi semua kebutuhanku. Aku punya gembala besertaku, Ia akan sediakan meja untukku di depan musuhku. Kugunakan kata-kataku, kurasakan roh Allah dengan ucapanku. Amin. Saat Anda mengutip firman Allah, saat menyebut firman Allah, hidup rohani terpancar. Bisa kurasakan sekarang dengan ucapanku. Bisa kurasakan rahmat Allah mengalir. Mengapa aku tak mau pancarkan rahmat Allah itu dari hidupku? Dan buang depresi dan kekuatan keluar dari hidupku. Amin. Maka saya dorong Anda menyatakan janji Allah. Dan nomor 3, berdoalah dengan penuh iman. Begini, kita punya hak istimewa. Kata Yesus, mintalah, kau akan kuberi. Carilah, kau akan dapat. Kita punya hak istimewa mendatangkan mukjizat dalam hidup kita dengan kekuatan doa. Yesus berkata, kau bisa perintah gunung itu.
Katanya, apapun yang kau minta, yakinlah yang kau katakan akan terwujud. Maka gunakanlah kata-kata secara positif. Dan aku yakin kalau aku berkata, Allah, aku butuh kekuatanmu, kekuatan akan datang. Amin. Jadi aku bisa pasang penopang di saat lemah. Bisa kugunakan mulutku secara positif. Dan aku bisa panggil rahmat Allah ke dalam hidupku. Karena ia berkata, mintalah maka kau akan kuberi. Amin. Markus 11 ayat 22, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Marilah bicara benar dan mohon kehadiran Allah dan bekal dalam hidup kita. Amin. Itulah cara hebat menggunakan lidah kita. Amin. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Allah bisa melakukan yang ajaib. Jadi itu seperti kita membentuk masa depan kita dengan ucapan kita. Bagaimana kita menggunakan mulut kita. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan ucapan kita. Perhatikan, ini sangat penting. Perhatikanlah jika orang berkata, jangan bilang begitu. Bahkan orang yang bukan Kristen berkata, jangan bilang begitu. Mereka merasa jika Anda ucapkan, Anda menanggung akibatnya. Jangan ucapkan itu. Berkatalah yang benar. Amin. Katakan yang benar. Aku dibantu Allah, aku diberi kekuatan Allah, aku dipenuhi roh, darahku dicuci, masa depanku cerah, kutukan lenyap dari hidupku, aku terberkati, aku punya gembala yang membuatku bisa tiduran di padang rumput hijau, aku bisa lakukan yang luar biasa dan mustahil, bahkan tak terpikirkan olehku apa yang bisa kulakukan berkat kekuatan Allah dalam diriku, masa depanku cerah, oh ini pasti karena Allah di sampingku, aku tidak pernah sendiri, aku tidak pernah depresi, aku jadi penolong, aku bisa menjadi orang beriman yang menang karena firman Allah mengatakannya. Dan bisa kuucapkan pada kehidupan hingga hidupku mewujudkan yang kuucapkan. Sampai akhirnya yang negatif lenyap dan seluruh hidupku berubah demi kerajaan dan kemuliaan Allah. Seperti kata Alkitab, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Anda mengerti itu? Anda mempercayainya? Katakan dengan tulus, amin.